anak akan dapat mengembangkan kompetensi numerasi, yaitu mengidentifikasi bangun ruang kubus, balok, prisma, limas, tabung, kerucut, dan bola, serta bangun ruang gabungannya, serta luas permukaan dan volume bangun ruang. Adik-adik, hari ini kita kembali belajar matematika ya. Yuk kita belajar bersama. Sifat bangun ruang. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan soal berikut ini. Aku adalah sebuah bangun ruang yang memiliki dua sisi berhadapan berbentuk segitiga yang sama dan sebangun. Aku juga mempunyai tiga sisi berbentuk persegi panjang. Jumlah rusukku ada 9 dan titik sudutku ada 6. Siapakah aku? Nah, Sobat 100, berdasarkan soal ini ada yang sudah tahu jawabannya apa? Oke, di sini yang perlu Sobat 100 ingat adalah terdapat keterangan memiliki dua sisi yang berhadapan. Nah, yang berhadapan bersegitiga. Kalau seperti itu, masih ingat tentang? Iya, prisma tegak segitiga. Nah, di sini kalau kita gambarkan, nah ini adalah prisma tegak segitiga ya. Nah, di sini berdasarkan soal ini diketahui dua sisi berhadapan berbentuk segitiga yang sama dan sebangun. Nah, dari gambar ini, dua sisi yang berbentuk segitiga yang sama yang mana? Oke, kita warnain ya. Nah, jadi yang warna kuning ini bagian atas dan bagian bawah. Oke, tutup dan alas ini berbentuk segitiga yang sama dan sebangun. Oke, nah kemudian di soal diketahui juga aku mempunyai tiga sisi berbentuk persegi panjang. Nah, kalau seperti itu kita hitung ya, sisi yang berbentuk persegi panjang yang mana saja. Kita tandain pakai warna merah. Ini 1 ya. Nah, ini 1 nih. Kemudian ke sini 2. Nah, ini ya sisi yang kedua dan yang terakhir yang belakang. Oke ya. Jadi kalau digambarkan yang belakang, nah seperti ini. Jadi ada 3. Oke. Nah, berikutnya jumlah rusukku ada 9. Ya, di sini rusuknya yang mana? Kita hitung ya. Rusuknya ada 9. Apa saja? Rusuk AB, BC, AC, FE, ED, FD, AF, BE, dan CD. Jadi inilah ke-9 rusuk dari prisma tegak AB dari prisma tegak segitiga ABCDEF. Oke, Sobat 100. Dan kemudian di soal juga ada keterangan titik sudutku ada 6. Nah, Sobat 100 perlu ingat kembali, titik sudut itu berarti yang runcing, yang lancip. Berarti di sini yang mana? Iya, yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi inilah titik sudut dari prisma tegak segitiga. Nah, dari sifat ini sudah bisa kita pastikan ya bahwa bangun tersebut adalah bangun prisma tegak segitiga. Nah, adik-adik waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, tuliskan sifat-sifat bangun pada gambar di bawah. Dicatat ya. Tuliskan sifat-sifat bangun pada gambar di bawah. Jawablah pertanyaan tadi sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan orang tua atau gurumu ya. Prisma segitiga. Nah, kayak apa sih bentuknya? Kurang lebih bentuk prisma segitiga itu adalah seperti ini.
Oke, bisa kita lihat bahwa prisma segitiga ini memiliki 6 buah titik sudut, 9 buah rusuk, dan 5 buah sisi. Nah, yang menjadi ciri khas dari prisma segitiga adalah bahwa atap ataupun alasnya bentuknya sama persis. Nah, karena di sini alasnya itu berbentuk segitiga, maka bangun ruangnya disebut prisma segitiga. Gitu ya. Nah, perlu kalian ketahui juga istilah tinggi prisma. Tinggi prisma itu garis yang menghubungkan antara alas sama tutupnya. Jadi kalau di gambar ini bisa dilihat garis DA itu tinggi prisma, atau BE atau CF itu tinggi prisma semua. Gitu, bisa dimengerti ya. Lanjut lagi ke jaring-jaring prisma segitiga. Ini Pak Beni gambarkan beberapa jaring-jaringnya. Sebenarnya masih ada lagi sih gambar yang lain. Kalian bisa temukan sendiri bentuknya, tapi kurang lebih seperti ini jaring-jaringnya. Lanjut lagi ke inti dari video ini adalah volume dan luas permukaan dari prisma segitiga. Oke, kita mulai dari volume prisma segitiga. Volume dari prisma segitiga itu rumusnya adalah luas alas dikali tinggi prisma. Nah, luas alasnya kan berbentuk segitiga, berarti luas dari segitiga sama dengan alas segitiga dikali tinggi segitiga dibagi 2 dikali dengan tinggi prisma. Gitu. Lihat dulu aja, nanti kita terapkan di contoh soal biar lebih paham ya. Sekarang kita lanjut ke luas permukaan dulu. Rumus luas permukaannya cukup ribet, tapi mudah-mudahan bisa dipelajari ya. Begini, rumus luas permukaan adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prismanya. Jadi karena luas alasnya segitiga, berarti 2 kali alas kali tinggi dibagi 2. Nah, itu kan kita bisa coret nih 2 sama 2-nya. Jadi nanti rumusnya menjadi alas kali tinggi segitiganya ditambah keliling alasnya dikali tinggi prisma. Gitu. Bisa dipahami ya? Bisa di pause dulu aja di sini, sampai sini kalian pahami dulu baik-baik sebelum kita lanjut ke contoh soal. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Ini dia. Tentukan volume dan luas permukaan prisma segitiga berikut. Oke, misal gambarnya seperti ini. Ada ukurannya semuanya juga. Langsung aja kita jawab. Volume. Volume kan rumusnya alas segitiga kali tingginya dibagi 2 dikali tinggi prisma. Nah, sekarang di sana ada, kita perhatikan segitiga alasnya nih. Nah, yang menjadi alasnya mana? Ada yang tahu? Ini dia caranya. Perhatikan tanda siku berikut. Ini tanda sikunya. Nah, alas kali tingginya itu adalah garis yang mengenai si tanda siku ini. Tanda siku ini kan kenanya di garis yang 6 cm sama 8 cm kan? Bukan yang 10 kan? Yang 10 kan nggak kena siku. Berarti nanti yang kita masukkan 6 dikali 8 baru dibagi 2, terus dikali dengan tinggi prismanya kan 12, berarti dikali 12. Nah, kalau kalian hitung hasilnya adalah 288 cm pangkat 3. Lagi-lagi Pak Ben ingetin, kalau volume selalu pangkat 3. Gitu, paham ya? Lanjut lagi ke luas permukaannya. Luas permukaan tadi kan alas segitiga kali tinggi segitiga ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Nah, bisa lihat deh, alas sama tinggi segitiganya masih pakai yang tadi. Berarti yang ada sikunya ya 6 dan 8. 6 dikali 8 ditambah keliling alas, berarti kan keliling segitiganya. Keliling itu kita jumlahin semua sisinya. Berarti 6 ditambah 8 ditambah 10 baru dikali dengan tinggi prisma, yaitu 12 cm. Lanjut, 6 kali 8 48 ditambah 6 tambah 8 tambah 10 itu 24 dikali 12. Ingat karena ada perkalian kita kalikan dulu ya. Berarti 48 ditambah 24 kali 12 adalah 288. Lanjut, kita tambahin 288 ditambah 48 sama dengan 313.
36 cm pangkat 2. Nah, adik-adik waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, hitunglah luas permukaan dan volume gambar tersebut. Dicatat ya. Hitunglah luas permukaan dan volume gambar tersebut. Jawablah pertanyaan tadi sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan orang tua atau gurumu. Di bawah ini terdapat gambar sebuah prisma segitiga. Prisma segitiga adalah bangun ruang 3 dimensi yang terbentuk dari dua buah segitiga yang dibatasi oleh 3 sisi persegi panjang di tengah-tengahnya. Bangun ruang 3 dimensi yang terbuat dari segitiga lainnya, contohnya ada piramida dengan alas persegi, segitiga, atau bentuk bangun datar lainnya. Kita kembali ke soal. Jika alas segitiga atau A sama 7, tinggi segitiga atau T kecil sama dengan 3, dan tinggi prisma atau T besar sama dengan 4, berapakah volume prisma? Kita tulis ukurannya pada gambar. Ini alas segitiganya 7. Ini tinggi segitiganya 3. Dan ini tinggi prismanya 4. Yang harus kita hitung pertama kali adalah luas segitiganya, karena segitiganya merupakan alasnya. Lalu dikalikan dengan tinggi prismanya. Atau dalam rumus bisa kita tulis volume sama dengan luas alas dikali tinggi. Karena alasnya berupa segitiga, maka luasnya sama dengan 1/2 dikali alas segitiga dikali tinggi segitiga. Kita substitusikan angka-angkanya ke dalam rumus volume. 1/2 dikali 7 dikali 3. Lalu dikalikan dengan tinggi prisma yaitu 4. Apakah ada angka yang bisa kita coret? Ya, angka 4 bisa kita coret atau kita bagi dengan 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1. 4 dibagi 2 sama dengan 2. 2 dikali 3 sama dengan 6. 6 dikali 7 sama dengan 42. Maka volume dari prisma segitiga ini adalah 42. Jika terdapat satuan pada soal lain yang kalian temukan, maka beri satuan kubik pada volumenya. Misalnya ukurannya cm, berarti volumenya cm kubik. Mari kita coba contoh soal yang lain. Berikut ini adalah gambar buah kubus. Jika setiap rusuk sama panjang, X sama dengan 3, berapakah volume kubus? Kita tulis terlebih dahulu panjang rusuknya. Di sini X sama dengan 3, lalu di sini X sama dengan 3, dan di sini X sama dengan 3. Cara mudahnya, kita anggap saja bagian depan kubus ini sebagai panjangnya. Panjangnya 3 dikalikan dengan lebarnya, bagian ini lebarnya 3.
Lalu dikalikan dengan tingginya. Di sini tingginya 3. Volumenya menjadi 3 dikali 3 dikali 3. Berapakah hasilnya? Ya, 27. Atau bisa juga dianggap sebagai bilangan berpangkat, yaitu pangkat 3. 3 pangkat 3 atau 3 kubik sama dengan 27. Satuan kubik didapat dari hasil perkalian 3 rusuk dari bangun 3 dimensi yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi.